Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala najihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita hadir kembali di majelis tafsir tematik, majelis ilmu yang insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu tema tentang masalah yang berkaitan dengan istighfar di dalam Al-Quran. Tapi sebelumnya perlu kami ingatkan, pada kesempatan ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban, bulan di mana amal manusia dilaporkan secara tahunan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga catatan-catatan amal selama 1 tahun ini semua terbukukan dan dilaporkan, Sehingga perlu kita mengisi catatan-catatan amal kita itu dengan kebaikan-kebaikan, dan juga kita memperbanyak istighfar, memperbanyak minta ampun dari kesalahan-kesalahan yang memenuhi catatan buku amal kita, sehingga terhapus dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan ini adalah wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Itu bulan di mana amalan-amalan manusia diangkat atau dilaporkan, laporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu secara tahunan, di-upgrade setiap tahun, waktunya di bulan Sya'ban. Walaupun amalan-amalan kita ini setiap harinya juga dilaporkan. Jadi sehari dilaporkan 2 kali, yaitu pada waktu subuh dan juga pada waktu asar, Demikian juga laporan secara pekanan, yaitu pada hari Senin dan juga pada hari Kamis, Nah, semua itu laporan-laporan harian, pekanan, update semua, dijadikan satu pada tahunan tersebut, yaitu pada bulan Sya'ban ini. Oleh karena itu tentunya kita sebagai manusia banyak sekali kesalahan-kesalahan, baik yang kita sengaja ataupun tidak sengaja. Jangan sampai kesalahan-kesalahan itu belum termaafkan, kesalahan belum terampunkan. Nah, salah satu upaya supaya amalan keburukan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melalui sarana beristighfar, Karena istighfar ini salah satu amalan yang paling jitu, untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sadar kita sebagai manusia itu tidak pernah sempurna, Banyak dosa lah, Walaupun kita sudah berusaha maksimal untuk menghambakan diri kepada Allah, untuk melakukan ibadah sebaik mungkin, namanya manusia itu makhluk khata' wa nisyan, Ada saja salahnya, ada saja lupanya gitu. Salah dan lupa itu yang merupakan bawaan manusia, Kita sebagai manusia yang beriman
harus menyadari dengan cara memperbanyak istighfar ya, dengan memperbanyak istighfar. Wastaghfirillah innallaha kana ghafurar rahima ya. Dalam surat An-Nisa ayat 106 itu, istighfarlah kamu ya, mintalah ampun kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ya. Bahkan istighfar ini setelah kita menyempurnakan akidah kita melalui la ilaha illallah, perintah setelah itu adalah perintah untuk beristighfar. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Nah, ini perintahnya Allah itu ya. Jadi setelah kita menyempurnakan akidah kita ya, menyempurnakan tauhid kita hanya kepada Allah melalui la ilaha illallah ya, maka perintah berikutnya adalah wastaghfir li dzambik ya. Dan istighfarlah. Jadi istighfar. Bahkan istighfar itu tidak hanya sifatnya personal, individu ya. Tapi juga istighfar yang sifatnya jama'i. Kita memohonkan ampun tidak hanya untuk privasi diri kita, tapi juga untuk siapa? Untuk seluruh umat Islam. Ya. Dan itu perintah Allah, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat ya. Dan mintakan ampun juga untuk orang-orang yang beriman dan dari kalangan laki-laki maupun orang beriman dari kalangan wanita. Jadi ini jamaah sekalian. Jadi kedudukan istighfar tadi itu ya diperintahkan oleh Allah setelah manusia ini diperintahkan mentauhidkan Allah ya dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, kemudian kalimat berikutnya adalah kalimat istighfar ya. Kalimat istighfar. Dan banyak sekali ya ayat-ayat yang membincangkan tentang masalah istighfar ini ya. Nah, seakan-akan di situ ada satu pesan ya bahwa istighfar itu adalah solusi dari semua problematika kehidupan manusia itu sendiri ya. Dalam segala hal, baik yang sifatnya privasi individu maupun sifatnya jamaah ya. Dan secara turun-temurun ya, dari nabi ke nabi ya, rasul ke rasul, mereka tidak lepas ya dari membawa risalah istighfar ini. Pesan istighfar ini untuk umatnya. Nabi Nuh sendiri juga diperintahkan oleh Allah ya supaya mengingatkan kaumnya untuk beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Jadi diperintahkan. Aku katakan istighfarlah kalian. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun ya. Allah banyak ampunannya. Nah, kalau Allah sudah mengampuni manusia, mengampuni hambanya, maka apapun yang menjadi hajat sang hamba itu dipenuhi oleh Allah. Ya. Makanya kalau orang sudah bersih ya dari dosa, apapun ya yang dia kehendaki itu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya solusi dari semua masalah dan hajat manusia itu istighfar. Ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara. Ya. Bahkan air hujan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan air hujan yang berkah, deras berkah ya. Sampai ke bumi kita ini ya. Keberkahan itu salah satunya dengan istighfar. Maka Allah kirimkan hujan dari langit, hujan yang penuh berkah. Dikirim oleh Allah dengan apa tadi? Istighfar ya. Ya faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Dan Allah memberikan karunia ya, keberkahan harta, keberkahan anak. Itu juga dengan istighfar tadi. Makanya pernah Imam Hasan Al-Basri ya kedatangan tamu ya dari masyarakat meminta solusi dari masalah-masalah yang sedang mereka hadapi. Ya. Di antara mereka datang ke Imam Hasan Al-Basri mengeluhkan tentang masalah krisis pangan.
masalah krisis pangan, paceklik, tidak ada hujan, ternak mati, ya, panen gagal dan seterusnya. Ya, maka Imam Hasan Al-Basri mengatakan istighfarlah kalian. Sambil membaca surat Nuh tadi ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara. Pulang ya. Tamu ini pulang ya bersama rombongannya ya balik ke kampungnya dan mereka menyerukan supaya penduduk negeri itu, penduduk kampung itu memperbanyak apa? Istighfar. Solusi dari krisis pangan itu istighfar. Kemudian datang lagi tamu yang lain atau orang lain ya ke Imam Hasan Al-Basri. Mengeluhkan tentang sempitnya rezeki ya. Mengeluhkan tentang ketiadaan dirinya dari keturunan, tidak punya momongan, tidak punya anak ya. Ketika datang ke Imam Hasan Al-Basri minta solusi, ternyata solusinya sama, istighfar ya. Kalian bacalah istighfar. Sambil membaca surat Nuh tadi, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Jadi itu gambaran ya, contoh-contoh ya yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan tentunya masalah-masalah yang disebutkan dalam Al-Quran itu ya, juga sama. Masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia setiap harinya. Ya. Sehingga orang kekurangan rezeki, orang kekurangan sandang pangan, orang tidak ada keturunan dan seterusnya. Salah satu solusinya tadi ternyata dengan apa? Istighfar. Istighfar. Jadi sampai murid-murid Imam Hasan Al-Basri itu tadi menanyakan bagaimana masalah yang berbeda-beda tetapi kesatuan solusinya sama. Ya. Bisa jadi masalahnya tadi berbeda-beda, satu mengeluhkan tentang masalah paceklik pangan, krisis pangan, satu mengenai sempitnya rezeki, satu lagi mengenai tentang masalah anak ya, tidak punya keturunan. Ya. Dari variasi bermacam-macamnya problematika yang dihadapi manusia, ternyata solusinya satu ya, yaitu istighfar tadi ya. Solusinya adalah apa? Istighfar. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian, inilah kekuatannya istighfar yang itu diukir di dalam Al-Qur'an. Dan ini banyak dilupakan ya oleh manusia. Manusia modern hari ini selalu ya pendekatan yang digunakan untuk memberikan solusi dari segala problematika keumatan, problematika individu, problematika keluarga, bangsa, negara. Itu selalu pendekatan-pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konvensional ya. Pendekatan-pendekatan yang sifatnya rasional gitu ya. Sementara pendekatan-pendekatan yang sifatnya suprarasional ya, seperti istighfar tadi itu jarang digunakan ya. Kita rindu terkadang ya para menteri, Pak Presiden atau para pejabat atau para pemimpin itu mengajak ya masyarakat untuk keluar dari pandemi misalkan, untuk keluar dari krisis ya. Selain menggunakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya normatif, rasional, jangan lupa ada pendekatan-pendekatan lain yang justru ini sangat ampuh ya, pendekatan-pendekatan yang sangat mujarab ya, mustajab. Nah, salah satunya tadi solusi yang diberikan dalam Al-Qur'an, kekuatan istighfar tadi ya. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara ya, dalam surat Nuh ayat 10, 11 dan seterusnya tadi itu dijelaskan dan ayat ini tidak dinasakh ya. Ayat ini tetap berlaku sampai hari ini. Ya, artinya ini menjadi solusi dari semua masalah yang dihadapi oleh manusia. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu juga terkadang manusia problematika yang dihadapi di dalam kehidupannya itu adalah
terkadang gangguan-gangguan yang terjadi secara psikologis ya. Gangguan ya, problematika kehidupannya mudah stres ataupun depresi ya. Karena banyaknya masalah. Nah, dari masalah-masalah yang ada masalah yang lebih besar sebenarnya yang tidak disadari. Yaitu masalah dosa tadi ya, banyaknya dosa sehingga menjadi banyak masalah dalam kehidupan ya, hilangnya berkah ya, hati gundah ya, tidak ada ketenangan hidup dan seterusnya yang menyebabkan dia stres ataupun depresi. Tidak jarang juga ya orang-orang akhirnya mengakhiri hidupnya dan kita saksikan banyak realitasnya ya. Jadi banyak orang-orang yang sebenarnya menjauh dari Allah, dia jauh dari kalamullah ya, jauh hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala secara vertikal, ini yang menyebabkan dirinya mendekatkan diri dalam kehancuran ya. Mendekatkan diri dalam sebuah ya tempat ataupun ruang waktu ataupun keadaan yang menyebabkan dirinya tersiksa tadi. Tanpa sadar mengetahui bagaimana solusinya. Padahal ya, di dalam Al-Quran itu telah dijelaskan ya, bahwa salah satu hal yang menyebabkan manusia itu gelisah dan tidak tenang hidupnya karena dosa. Nah, supaya keluar dari masalah itu, ya hendaklah dia istighfar gitu. Istighfar. Ya. Betapa banyak kalau orang melakukan dosa itu malah justru putus asa. Wah, sudah kadung dosa, sudah kadung banyak maksiat ya, sekaligus saja ya. Akhirnya dia tidak mau keluar ya, dan tidak sengaja keluar dari kubangan dosa tersebut karena sudah merasa kotor gitu. Ya. Tanpa dia melakukan usaha untuk membersihkan ya kotornya hati atau kotornya diri dari perbuatan-perbuatan dosa tadi. Padahal kalau dia istighfar, dia akan membersihkan apa? Dirinya sendiri ya. Maka oleh karena itu jamaah sekalian, istighfar itu bisa membersihkan dari segala dosa ya. Dari segala dosa. Baik dosa yang sengaja, ya kan? Atau tidak sengaja, dosa kecil maupun dosa besar. Dosa yang tampak maupun tidak tampak ya. Makanya di dalam surat An-Nisa ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah." Siapa orang yang dia melakukan satu keburukan. Au yadhlim nafsah, atau menzalimi diri sendiri ya. Jadi menzalimi diri sendiri itu ya, dia tidak menempatkan dirinya sesuai dengan tempat yang telah ditempatkan oleh Allah. Kufur nikmat, dikasih nikmat, bukannya dipakai untuk rukuk sujud, kasih kesehatan, bukannya dipakai untuk ngaji, untuk belajar ilmu, malah dipakai untuk hura-hura. Itu namanya menzalimi diri sendiri. Ya. Jadi wa may ya'mal su'an, ya, orang yang melakukan keburukan-keburukan ataupun au yadhlim nafsah, atau menzalimi dirinya sendiri ya, tsumma yastaghfirillah. Nah, kemudian dia mau istighfar ya. Jadi kemudian dia mau istighfar. Yajidillaha ghafurar rahima. Maka dia akan menjumpai Allah, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha apa? Penyayang. Jadi artinya apa? Manusia yang tidak lepas dari dosa dan kesalahan tadi, jangan bosan untuk istighfar. Ya Ustaz, ya istighfar tapi dosa lagi, ya istighfar lagi. 1000 kali melakukan kesalahan sehari, ya 1000 kali lakukan istighfar, begitu. Apa itu enggak main-main Ustaz? Tidak ada istilah main-main. Ya, jadi kita berusaha maksimal dan jangan pernah bosan untuk istighfar. Walaupun memang sudah istighfar dosa lagi, ya terus saja istighfar lagi. Jadi kuat-kuatan istighfarnya gitu. Hingga lama-kelamaan dosanya akan kalah dengan kekuatan dari istighfar. Siapapun ya kata Allah tadi yang melakukan satu keburukan atau menzalimi dirinya, nah kemudian tsumma yastaghfirillah, kemudian dia mau istighfar, ya yajidillaha ghafurar rahima, ya dia akan menjumpai Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya bersih. Jadi bersih ya. Dia bersih dari segala dosa tadi ya. Dia bersih dari segala dosa yang dia lakukan ya. Walaupun 1000 dosa, 1.000.000 dosa, ya Allah enggak peduli. Ya, selama manusia ini hambanya tadi mau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini jaminan ya dalam Al-Quran. Sehingga kalau orang dosanya bersih ya hatinya bersih. Kalau hatinya bersih ya hidupnya bersih. Ya masa depannya juga cerah gitu ya. Kenapa? Hatinya cerah. Hati cerah itu disebabkan karena bersih. Bersih disebabkan karena dia banyak istighfar tadi. Dia melakukan banyak istighfar. Sehingga hidupnya juga bahagia ya. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Hendaklah kalian istighfar kepada Rabb kalian ya, kemudian taubatlah. Makanya antara istighfar dan taubat itu tak bisa dipisahkan. Itu satu kesatuan, Pak. Karena taubat tidak akan sempurna kalau tanpa adanya istighfar. Taubat tidak cukup, dia kapok, dia nyesal, dia tidak mengulang lagi perbuatannya, tidak cukup, harus ada istighfar. Karena kata-kata istighfar dengan kata-kata taubat itu selaras ya, dan berkesinambungan gitu. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Nah gitu kan. Istighfarlah kalian dan taubatlah kalian kepadanya, kepada Allah ya. Dalam surat Hud ya ayat 3 itu ya. Kalau kalian sudah istighfar ya dalam rangka bertaubat, minta ampun ya dari segala dosa tadi, yumatti'kum mata'an hasana. Maka Allah akan memberikan penghidupan ya, kehidupan kepada kalian dengan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik itu hasanah, kehidupan yang hasanah, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang berkah. Ya, makanya doa kita itu kan kehidupan hasanah di dunia dan juga hasanah di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu hasanah. Kehidupan hasanah tadi itu prasyaratnya adalah apa? Istighfar. Ya. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Yumatti'kum mata'an hasana. Nah, ini firman Allah ya. Dalam surat Hud tadi. Setelah kalian istighfar ya, banyak-banyak istighfar. Nah, kemudian kalian jadikan itu sebagai sarana untuk apa? Bertaubat kepada Allah. Nah, kalau itu menjadi sebuah budaya, kebiasaan ya, dilakukan setiap hari ya, maka jaminan Allah Pak, yumatti'kum mata'an hasana. Allah berikan kehidupan yang hasanah tadi. Kita kadang orang itu mengejar kehidupan bahagia, itu pendekatannya keliru gitu ya. Menganggap ukuran bahagia, tolak ukur bahagia itu hanya sekedar materi, sehingga dia harus berkarir sampai puncak karir ya. Punya profesi ini, profesi itu, punya fasilitas ini, fasilitas itu. Ketika di ujung karir, di ujung hidupnya ternyata ada sesuatu yang kosong, dia tidak dapat, dia tidak jumpa rasa tenang atau rasa bahagia itu. Kenapa itu terjadi? Ya tadi kekosongannya tadi tidak diisi, ya karena keliru persepsi atau paradigma berpikirnya, ya selama ini bahwa kebahagiaan itu hanya sifatnya materialistik dan itu salah. Ada kebahagiaan yang memang sifatnya abadi, yaitu istighfar tadi. Ya, istighfar artinya menjaga hubungan yang baik antara kita dengan Allah tadi dengan memperbanyak ya. Kita ya istighfar, mengakui dosa kita, memohon ampun ya dari atas segala kesalahan ya dengan harapan. Makanya harus ada harapan. Harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan. Jadi ampunan Allah itu ya wujudnya selain dosa-dosa dihapuskan, wujud yang lain itu apa? Kebahagiaan ya. Kebahagiaan itu terkadang susah atau sulit digambarkan dengan kata-kata ataupun tulisan atau diukur dengan harta materi. Terkadang tidak bisa digambarkan. Karena hanya dia yang tahu rasa bahagia itu, ya. Ya, disebabkan tadi karena banyak apa? Istighfar. Artinya kalau kita ingin seberapa besar kebahagiaan yang ingin kita dapat, ya seberapa besar pula, berapa banyak pula istighfar yang kita lakukan. Artinya apa? Kalau kepingin bahagia yang banyak, ya banyak istighfar gitu. Kalau hanya kepingin bahagianya sedikit, ya sedikit aja istighfarnya gitu. Makanya porsi istighfar harusnya ditambah. Jangan porsi makan aja yang ditambah, ya. Jangan porsi tidur aja yang ditambah. Yang harus ditambah dalam kehidupan kita itu adalah porsi istighfar tadi, ya. Karena dengan semakin menambah banyak porsi istighfar itu semakin bahagia hidup seseorang. Nabi sendiri ya, orang yang dijamin ya dosanya terampunkan.
dosa yang lalu, bahkan dosa yang belum dikerjakan atau hari yang mendatang itu sudah diampunkan oleh Allah. Walaupun toh demikian Nabi masih istighfar. Ya, bahkan dalam satu majelis terkadang Nabi istighfar 100 kali. Ya, sehari enggak mati istighfar 100 kali Nabi itu. Dalam riwayat ada 70 kali, 100 kali, artinya banyak. Banyak Nabi melakukan apa? Istighfar itu. Ya. Makanya istighfar ini juga tidak hanya dilakukan saat orang dosa, tidak. Nabi kan nggak punya dosa, tapi juga Nabi istighfar. Nabi kan maksum, tapi Nabi istighfar. Berarti istighfar itu fungsinya tidak hanya untuk menghapus dosa saja. Ya. Istighfar itu fungsinya juga untuk menaikkan derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita udah sholat itu kan beramal soleh. Tetapi kenapa? Selepas kita sholat, kita baca astagfirullah, astagfirullah, atau astagfirullahaladzim. Ya kan? Wa atubu ilaih. Ya. Kenapa itu malah dilakukan setelah orang sholat? Setelah sholat, dia istighfar lagi. Nah itulah salah satu rahasianya ya. Jadi bahwa istighfar itu tidak hanya melulu ketika orang melakukan satu dosa, tidak. Terkadang orang melakukan satu ketaatan, ya, yang saya contohkan tadi, selepas dia sholat, dia istighfar. Itu kan taat dia, sedang ibadah. Tapi selepas itu dia istighfar. Nah, salah satu hikmahnya adalah bagaimana seseorang itu bisa semakin meninggi, ya, naik levelnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi pula ketika manusia melakukan ketaatan, dia bukan sedang melakukan dosa, dia sedang melakukan ketaatan. Bisa jadi ketika di tengah-tengah dalam proses dia melakukan satu ketaatan, masih saja ada kekurangannya. Namanya manusia kok, ya. Bukan malaikat kita manusia. Walaupun maksimal melakukan ketaatan, sudah berupaya sebaik mungkin, ya, kita melakukan satu ketaatan, tetap saja manusia itu ada lupanya, ada kekurangannya. Atau terkadang manusia itu secara spontanitas muncul sifat riyaknya, sifat ujub, sifat sum'ahnya. Nah ini loh yang harus kita sadari, bahwa di tengah ketaatan pun ya, setan itu tidak diam. Setan berupaya untuk menggoda manusia, ya, melalui was-was tadi. Sehingga amalan manusia walaupun wujudnya adalah ketakwaan, wujudnya adalah ketaatan, bisa jadi masih ada celah kekurangan. Dan disitulah istighfar bermain, gitu ya. Kenapa? Kita istighfar itu tidak hanya di saat orang melakukan dosa, tapi juga istighfar di saat kita melakukan kebaikan. Karena kebaikan manusia itu tak sempurna, ya. Masih ada celah, kekurangan, ya. Celah yang harus ditutup, celah yang harus disempurnakan, ya. Salah satunya dengan melalui apa? Istighfar. Kenapa? Istighfar itu mengundang rahmat Allah, ya kan? Istighfar itu adalah mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun, ya. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun. Kok iya kalian itu, kalau seandainya kalian itu mau istighfar, ya, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh, ya, janji Allah itu sungguh, ya, bagi kalian itu adalah orang-orang yang dirahmati. Mudah-mudahan kalian dirahmati oleh Allah disebabkan tadi kalian melakukan istighfar. Laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun, ya. Dalam surat An-Naml ayat 46 itu, ya. Jadi artinya apa? Ya kalian ini, ya. Kalian ini hendaklah apa? Banyak istighfar. Nah, dengan banyak istighfar tadi Allah akan memberikan rahmat. Artinya apa? Itu mengundang rahmat. Ya, mengundang rahmat. Makanya kalau rahmat datang, ya, keberkahan datang, maka azab itu hilang. Itu kaidah begitu, ya. Jadi kalau rahmat datang, maka azab atau laknat itu hilang. Nah, untuk mengundang rahmat tadi, ya, dengan apa? Dengan istighfar. Jadi laula tastaghfirunallaha la'allakum turhamun, ya.
Kalau hendaklah kalian ini apa? Itu istighfar, minta ampun kepada Allah, maka sungguh Allah akan datang ya, memberikan apa? Rahmat. Jadi rahmat Allah itu datang untuk kalian. Ya. Jadi oleh karena itu manusia butuh terhadap rahmat Allah ya, keberkahannya Allah dalam kehidupan itu sebenarnya lebih butuh daripada tarikan nafasnya sendiri. Dia lebih butuh rahmat Allah daripada butuhnya jasad kita terhadap oksigen. Jadi kalau setiap detik ya diri kita ya fisik kita butuh oksigen. 1 menit saja tertahan oksigen itu sesak nafasnya, sesak dadanya. Dunia terasa sempit, gentayangan kemana-mana, ya kan? Itu 1 menit atau 5 menit kurangan oksigen. Itu bisa menjadi bahaya ya dalam tubuh kita. Bisa jadi mati malah ya. Padahal manusia tak sadar ada yang lebih penting daripada butuhnya tubuh kita ya, raga kita terhadap oksigen. Yaitu apa? Kebutuhan jiwa kita, kebutuhan hidup kita terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebutuhan kita terhadap rahmat itu tak terbatas. Karena bilangannya tak terbatas, maka juga kita memperbanyak istighfar tanpa batas kan gitu. Logikanya seperti itu. Ya, karena semakin banyak istighfar kan, berarti kita kan sedang ya mengundang rahmat Allah turun. Rahmat itu turun. Jadi rahmat turun. Dan itu mudah gitu ya. Tidak perlu melakukan pelatihan ini, pelatihan itu ya, tidak perlu bayar ini, bayar itu. Gratis, layanan gratis. 24 jam. Ya. Layanan istighfar itu dibuka oleh Allah. Ya. Tidak harus online, ya, tidak harus bayar pulsa. Ya. Tidak harus mendaftarkan diri, tidak harus punya NPWP, ya kan? Tidak harus sudah divaksin ataukah tidak, ya. Semua punya kesempatan. 24 jam, siang dan malam. Ya, dibuka layanan itu oleh Allah Subhanahu wa taala selama nyawa tidak sampai tenggorokan. Malam yughorgir. Kalau nyawa sudah sampai di sini, sudah tamat. Waktunya sudah habis. Sudah kedaluarsa. Ya. Kalau nyawa sudah sampai tenggorokan itu sudah terlambat, enggak ada istighfar lagi. Nah, selama nyawa tidak sampai tenggorokan, artinya masih nafas kita berada di kandung badan kita, ya kan? Maka saat itu, di waktu itu, siang itu, malam itu, pagi itu, petang itu masih ada kesempatan, ya. Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian ya, oleh karena itu jadikan istighfar itu kebiasaan gitu, dan jadikan istighfar itu sebagai kebutuhan, sebagai nutrisi lah hidup kita. Kalau kita butuh nutrisi hari ini, butuh sehat ya, hidup sehat ya, selain mengkonsumsi makanan yang banyak nutrisi ya untuk jasad kita. Nah, makanan atau nutrisi untuk jiwa kita apa? Istighfar. Banyaklah banyak untuk apa? Beristighfar. Ya, itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya dalam segala keadaan ya, apalagi kalau kita duduk-duduk ya bermajelis, entah rapat ya, entah kita kumpul dengan keluarga ya, kita bermajelis dengan teman-teman atau di majelis ilmu, itu pun di akhir majelis tetap saja diperintahkan untuk istighfar. Ya kan? Diperintahkan untuk istighfar. Nah, doa kifaratul majlis kan isinya istighfar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu kan istighfar isinya. Ya kan? Kenapa? Itu dijadikan doa penutup majlis atau kifaratul majlis. Ya namanya manusia. Ya ketika bermajlis ada aja ucapan ngalor ngidul, ucapan terkadang ada sisi keburukan, ada sisi lupa, sisi lalai. Yang namanya bermajelis ya. Nah, untuk menghapus segala kesalahan itu semua dengan istighfar ternyata ya. Astaghfiruka wa atubu ilaik itu ditutup. Jadi setelah orang baca subhanakallahumma bihamdik ya, kita bertasbih. Maksudnya ya Allah, dan segala puji bagimu ya Allah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Syahadat.
setelah syahadat ditutup dengan apa? Astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. Ini juga istighfar, ya. Kalau itu dilakukan berarti apa? Ya dosa-dosa majelis tadi dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Nah, istighfar ini mudah ya, mudah dan gampang ya. Orang mengucapkan astagfirullah. Ya Allah, aku ampuni aku ya Allah. Itu udah istighfar. Walaupun istighfar bentuknya banyak sekali dalam hadis ya. Maka perlu tahu juga supaya kalau ada orang melakukan istighfar ya dengan kalimat ini, lafaz ini, oh ya itu ada dalilnya. Yang itu juga, oh ada dalilnya. Boleh, semuanya boleh. Silakan dipilih yang paling mudah ya. Nabi kadang mengucapin astagfirullah, astagfirullah. Atau di dalam riwayat Abu Dawud juga ada istighfar yang agak panjang dikit, astagfirullah ya. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astagfirullah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih ya. Astagfirullah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu juga boleh. Ada hadisnya, ya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Abi Dawud ya dalam Sunan Abi Dawud ya. Astaghfirullah ya Allah, ampuni aku ya Allah. Alladzi la ilaha illahu ya, yang tiada ilah yang hak disembah kecuali Allah ya. Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah yang Maha hidup ya. Allah tanpa bantuan ya, berdiri sendiri ya. Allah Maha kuasa, Allah Maha hebat, tak butuh makhluk ya. Jadi kita menyandarkan segalanya tadi kepada Allah. Ya kan? Dan kita mentaubatkan diri kita wa atubu ilaih ya. Bertaubat ya Allah. Taubatannya kepadamu ya Allah. Jadi redaksi-redaksi seperti itu boleh juga ya. Astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu juga istighfar. Istighfar. Atau istighfar dengan kalimat Rabbi firli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbi firli ya Allah ampuni aku, warhamni rahmati aku, wa tub alayya terima taubatku ya, innaka antat tawwabur rahim. Sesungguhnya engkau Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Ini juga boleh. Jadi banyak sekali ya macam ragam ya kalimat-kalimat doa-doa yang itu cakupannya adalah mengandung apa? Istighfar. Bahkan ya dalam riwayat yang lain bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat Abu Bakar ya, itu dijadikan juga sebagai penutup ya dari tahiyat akhir ya. Tahiyat akhir itu setelah kita membaca doa tahiyat akhir ya, itu sebenarnya banyak doa-doa yang lain. Salah satunya doa istighfar. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu. Itu doa istighfar. Ya Allah, ampuni aku ya, ma qaddamtu wa ma akhartu, dosa yang lalu ya, dosa yang telah lalu aku kerjakan, dosa yang akan datang aku kerjakan. Wa ma asrartu, dan dosa yang aku sembunyikan. Ya kadang orang melakukan dosa itu sembunyi-sembunyi ya. Ya, sembunyi-sembunyi dia melakukan dosa. Wa ma asrartu wa ma a'lantu, dan dosa-dosa yang aku tampakkan. Ya. Jadi dosa-dosa yang tampak, yang tak tampak ya. Wa firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu. Dosa yang aku terkadang apa? Melampaui batas ya. Jadi itu kita semua minta doa, minta ampunan ya. Ya. Ampunan itu kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu dibaca ya ikhwah jamaah sekalian dirahmati oleh Allah. Jadi doa setelah akhir-akhir itu banyak sekali ya. Salah satunya tadi doa minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Doa yang lain, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran kabira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Juga sama itu. Itu kan iktiraf ya, pengakuan kita akan dosa dan kezaliman. Ya Allah, ini saya ini orang zalim ya, banyak kezaliman. Ya, zalimnya banyak sekali. Dzulman katsiran. Kezaliman-kezaliman yang banyak sekali ya. Yang intinya kita juga minta ampunan ya. Jadi minta ampunan. Ya, minta ampunan. Nabi Adam ketika turun dari surga, apa yang diucapkan pertama kali? Istighfar sama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna
lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam, bapak kita, ya, turun ke bumi ini, ya, turun ke bumi ini yang diucapkan pertama kali apa? Istighfar. Ya, istighfar. Ya, istighfar. Kalau seandainya engkau tak ampunkan, ya Allah, engkau tidak mengampuni kami, tentu kami ini jadi orang-orang yang rugi. Jadi orang yang rugi itu orang yang enggak istighfar berarti kan. Orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah. Ya, bisa jadi orang hari ini rugi, bangkrut ya bisnisnya. Musim pandemi. Ya, betapa banyak kita saksikan orang yang punya toko-toko besar, ruko-ruko besar kosong semua. Bangkrut semua, ya. Bisa jadi itu dagangan bangkrut. Itu bangkrut biasa sebenarnya ya. Kecil lah urusan bangkrut-bangkrut materi. Nah, bangkrut yang sesungguhnya tadi, ya, lanakunanna minal khasirin tadi, kalau tidak istighfar, itu tadi bangkrut karena dosa-dosanya tidak terampunkan. Jadi kita harus mendefinisikan ulang itu, apa itu bangkrut. Ya, definisi bangkrut itu apa? Definisi bangkrut tadi yaitu ada orang-orang yang bangkrut amalnya karena dipenuhi dosa. Dosanya belum diampunkan. Mati, meninggalkan dunia ini masih berlumuran dosa. Itulah orang bangkrut. Ya. Oleh karena itu supaya enggak bangkrut ya istighfar. Itu kata kuncinya. Jadi istighfarlah. Karena dengan istighfar kita akan beruntung. Dengan istighfar kita akan dekat dengan Allah. Dengan istighfar kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Waktunya sudah habis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.